you call me. I promise that you'll never be lonely. Orang yang sakit itu merindukan kesehatan, orang yang rumah tangganya berantakan merindukan keharmonisan. Ibu itu jatuh Ya. dari rumah. Jadi di sana ada Jatuh-jatuhnya. Ada kata penyesalan di sana ya. Penyesalan. Penyesalan di sini. Nah itu penyesalan itu dampak dari karena dia tidak berbuat baik gitu. Baik kesehatan, keharmonisan rumah tangga itu adalah harus diusahakan berbuat baik dengan cara terus-menerus atau berkesinambungan. Itulah kira-kira kalau saya menjawab judul itu kan begitu ya. Kalau tidak melakukan sesuatu yang baik, maka yang muncul adalah merasa bersalah begitu, merasa bersalah. Begitu benar, Ray? Begitu anunya maksudnya. Ya, ya benar Pak. Lanjut Pak. Nah, jadi kalau kita mau berbuat baik secara berkesinambungan, memang itulah ajaran agama Hindu sebetulnya gitu loh. Itulah inti ajaran agama Hindu. Jadi agama Hindu itu adalah the way of life. Pedoman dalam menapaki kehidupan ini. Dan pedoman itu adalah pedoman yang baik sehingga dibilang universal gitu loh. Universal dibilang. Agama Hindu itu universal karena memang itu the way of life. Nah memang kalau kita ambil dari kelahiran kita ini kelahiran kita dipengaruhi oleh Triguna, Satwa, Merajas, Tamas, kita sudah tahu semuanya. Tetapi ini bukan absolut sebetulnya. Bahwa walaupun kita membawa kecenderungan kelahiran, ada yang cenderungannya Satyam, ada yang Rajas, ada yang Tamas, tapi itu bisa di-adjust dalam kehidupan ini. Bisa di-adjust. Nah, sekarang saya akan mulai di mana sih seharusnya berbuat baik itu. Saya akan mulai dengan catur asrama yang sudah kita kenal. Pertama adalah Brahmacari, kedua Grahasta, ketiga Wanaprastha, dan yang keempat itu kita nggak usah bicarakan. Mulai dari Brahmacari karena sebetulnya dalam Brahmacari ini disinilah sebenarnya pendidikan karakter itu. Ini awal pendidikan karakter. Dan kita juga mengenal catur guru. Guru Rupake, guru pengajian, guru Wisese pemerintah. Nah yang terakhir guru Swadhyaya Tuhan, tidak usah kita bicarakan. Nah kemudian kembali ke Brahmacari. Siapa yang berperan sebetulnya di sini? Ya ketiga guru ini berperan. Guru Rupake, guru pengajian, dan guru Wisese. Orang tua, guru di sekolah, dan pemerintah itu berperan. Jadi kalau salah berperannya ketiga ini, maka hasilnya salah. Karakter yang salah akan didapat. Karena ini edukasi. The end of education is karakter, kan begitu. Jadi kalau dalam Brahmacari ini, kalau sampai muridnya tidak berbuat baik, yang disalahkan gurunya sebetulnya. Jadi khususnya kita sebagai orang tua yang harus disalahkan. Tidak bisa kita menyalahkan anak-anak, tidak bisa kita menyalahkan murid di sini.
khusus dalam fase Brahmacari ini. Gitu. Disinilah ajaran-ajaran kebaikan dimulai. Dalam agama kita, baik yang Sruti maupun seperti ini, banyak sekali dibahas soal ini. Kemudian dalam fase berikutnya adalah Grahasta. Nah, Grahasta ini kan sudah dewasa ya, secara mental sudah dewasa. Disinilah kesempatan berbuat sebenarnya, yaitu berbuat baik. Nah, di sini ajarannya adalah karma yoga. Saya kembali dulu sedikit ke Brahmacari tadi. Di Brahmacari ini dharma yang dipentingkan. Nah, apa pengertian dharma dalam Brahmacari? Dharma dalam Brahmacari adalah pertama adalah bakti kepada orang tua, itu yang penting. Bakti kepada orang tua. Nah, bakti kepada orang tua ini kembali lagi orang tuanya yang harus mengajari gitu. Yang kedua itu adalah belajar disiplin. Misalnya seperti Andre membuang sampah, itu harus dipelajari dari kecil, dilatih dari kecil. Nah, ketiga adalah taat aturan. Memang harus diajari taat aturan itu dari kecil. Jadi negara-negara yang maju dalam pendidikan itu sebetulnya dia lebih mengkhawatirkan kalau anak-anaknya tidak bisa Andre daripada tidak bisa matematik. Tapi kita justru masih mengutamakan dapat nomor 1 orang tuanya lah, bukan anaknya, orang tuanya. Yang salah itu orang tuanya sebetulnya. Masih kepingin nomor 1 anaknya gitu. Bukan kepingin bisa Andre, bukan. Maunya kepinginnya matematik, terus nomor 1 dia gitu. Padahal matematik itu sebuah bakat, tidak bisa dipaksakan itu. Jadi itu kesalahan orang tua sebetulnya. Jadi kalau dalam masa Brahmacari, kalau anak-anak itu tidak berbuat baik, yang salah itu orang tuanya sebetulnya, gurunya, termasuk guru di sekolah, termasuk juga pemerintah yang menyediakan fasilitas, harusnya begitu. Nah, kemudian kalau Grahasta dia sudah dewasa, ya dia sudah mengurus dirinya sendiri. Dia malah sudah mendidik anak-anaknya. Nah, di sini berbuat baik itu sudah larinya ke karma yoga. Ya. Karma yoga itu harus berbuat apa? Berbuat baik. Karena hukumnya adalah karma pala. Ya, tidak ada alasan lagi untuk tidak berbuat baik kalau hukumnya karma pala. Ini 2 hal-hal yang sudah kita jalani, sudah kita lakoni dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Vanaprastha. Visuka kita nggak usah bicarakan. Vanaprastha itu tidak lagi bicara baik atau buruk, bicaranya sudah bijaksana gitu. Jadi kalau kita urut dari tadi itu Brahmacari, Grahasta, Vanaprastha. Brahmacari itu berbuat baik, Grahasta itu berbuat benar, Vanaprastha itu berbuat bijak, begitu. Itu urutannya begitu. Baik, benar, dan bijak. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ujung-ujungnya memang penyesalan. Kan itu judul dari webinar ini kan. Yang saya tangkap tuh begitu. Jadi kalau sudah penyesalan, ya memang sudah diperbaiki gitu. Ya gampang aja lah sebagai contoh sekarang. Kalau kita tidak berbuat baik, apapun alasannya, kita akan menyesal.
Apa yang kita mau ceritakan kepada anak-anak kita? Apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita kalau kita tidak berbuat baik? Apa yang kita banggakan kepada mereka? Tidak ada. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Bercerita aja malu, apalagi mau dibangga-banggakan. Begitu. Dan kemudian, ya memang tidak ada cara lain lagi kecuali berbuat baik. Ya, saya akan tutup dengan sebuah puisi. Puisi ini saya buat sendiri ya, yaitu sehelai daun kering. Sehelai daun kering lepas dari rantingnya. Melayang ditiup angin sepoi menuju bumi, sehelai daun kering yang masih punya nilai. Ya, kayak saya ini sudah daun kering sebetulnya. Sudah lepas harusnya dari ranting, sudah daun kering, tapi masih punya nilai. Itu yang kita banggakan. Ya, itu aja. Terima kasih biar ada diskusinya. Ya, sukses Pak Adiano, menarik sekali ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu silver generation Pak, jadi pensiun tapi masih berguna gitu, useful. Jadi kalau sebutannya, kalau anak yang lagi in golden generation, yang silver nanti tunggu jadi perunggu kalau sudah mulai hanya sekedar menunggu, barangkali begitu ya. Jadi menarik, catur asrama, benar, baik, benar dan bijak gitu ya. Ya. Sebelum ke beli Agus Adike, barangkali sedikit buat teman-teman yang barangkali melihat acara ini. Jadi Pak Ketut Adiano ini adalah putra dari Dewa yang Pekak Guru ya, Pekak Guru kami, Nyoman Merte. Jadi beliau ini adalah yang mengubah journey perjalanan keluarga LDAI sampai hari ini ya. Dan Pak Ketut Adiana adalah saksi langsung yang barangkali menyaksikan ya, karena putranya langsung. Dan panelisnya setelah ini mungkin Beli Agus bisa sedikit menyinggung soal itu, adalah cucu dari Dewayang Pekak Guru Nyoman Merte ya. Ya, silahkan Beli Agus. Yang saya harus membahas yang mana ini, Ray? Ya, jadi artinya bebas saja. Jadi maksudnya kita lahir sebagai manusia ini kan, Ya. Beli Agus lagi buat buku 60 tahun ya. Jadi intinya apa sih yang harus kita lakukan? Jadi ada legasi ke anak-anak generasi kita berikutnya barangkali. Menurut perjalanan hidup saya, terus terang saya kan di buku sudah diceritakan, saya dilahirkan dari seorang aktivis profesional dan aktivis yang ditinggalkan orang tua, terus akhirnya dibesarkan awal-awal ibaratnya kayak burung itu pada saat glig-glig ya, menumbuhkan bulu itu dilindungi oleh kakek Nyoman Merte. Ya, beliau memang boleh dikatakan berdasarkan baik yang saya tulis juga di buku autobiografi saya, memang beliau itu cukup diakui bukan hanya di kalangan keluarga, dia oleh mertuanya juga, yang juga pamannya juga diakui, sangat diakui. Waktu beliau meninggal, pernah di autobiografi saya tulis sang mertua dan sekaligus sang paman, sekaligus yang ikut membantu menanggung sekolah beliau waktu beliau di Quick School di Gianyar. Dulu namanya Quick School, berubah menjadi sekolah guru bawah zaman tahun 29. Itu berdiri bersamaan dengan berdirinya Dewan Raja-Raja. Dewan Raja-Raja itu ada Dewan Raja-Raja Bali, dibentuk Dewan Raja-Raja setelah tertib Pulau Bali oleh pemerintahan Belanda, dibentuklah Dewan Raja-Raja yang menjadi kemudian cikal bakal 8 kabupaten, baik dari Negara, Karangasem, Gianyar. Dewan Raja-Raja itu diresmikan di Besakih tahun 29. Pada saat yang sama di waktu itu Gianyar belum ada sekolah. Dulu sekolah orang ke Singaraja. Pertama kali Quick School itu berdiri di Singaraja di Gianyar tahun 29.
Pada saat itu Pekak Guru Pak Deweyang Nyoman Merte itu masih berusia 17 tahun dan beliau bersekolah sama pasangannya Bapak Pekak Made, bapaknya Pak Yan Sure, Pekak Made, siapa namanya bapaknya Pak Yan Sure? Karma, Dewa Karma. Pak Yan Sure, Pak Wande, betul. Oh iya, Pekak iya, Wande iya, itu iya. dua orang yang sekolah pertama di Gianyar. Dulu yang boleh bersekolah kan hanya kalangan yang berkuasa gitu loh. Sebelum itu gitu orang yang kalau anak dewa, kalau anak agung gitu baru boleh sekolah zaman dulu sebelumnya. Sekolah rakyat boleh dual itu boleh yang boleh pertama kali ya Quake School itu. Yang banyak alumni Quake School jadi orang terkenal termasuk Tan Malaka. Banyak orang-orang yang dia ikut perjuangan. Kak Guru termasuk salah satu. Nah, berikutnya saya melanjutkan mengenai cikal bakal perjuangan beliau lah kakek yang banyak dapat informasi dari beliau orangnya sedikit bicara Tiang juga beliau orangnya jaga jarak mungkin sama anak-anaknya juga jarak cuman saya termasuk salah satu orang yang diistimewakan. Saksi kebetulan di sini ada Pak Adiano, Pak Aryawan ada ya, Pak Yan Depo ada. Saksi, beliau tidak pernah ngasih uang kepada anak-anaknya. Tapi saya dikasih itu loh. Orang yang pernah dikasih uang, tapi nitip, saya biar nggak langsung kasih gitu loh, dikasih. Ditaruhlah di lantai, bilang sama istrinya, nih Bang Agus gitu loh. Waktu itu uangnya Rp5. Rp5 yang gede itu Pak Yan, tahun 71 ingat nggak? Rp5 yang perak itu. Terus ada yang Rp10 yang kecil. Nah, dulu Tiang kan waktu tahun 71 72 Pak Adiana kayaknya Pak Aryawan sudah di Surabaya dan di Malang. Nah, Tiang di Pegesangan itulah bergaul betul-betul saya disangka anak terakhir. Adiknya Pak Yan Gula di Depok, saya orang Pegesangan semua nyangka saya adik terakhir. Makanya orang Gianyar nyangka Ijagus gitu. Ijagus gitu. Itu kesan sekali. Berkesan sekali tentang bagaimana perjuangan perubahan transformasi keluarga di Gianyar ya. Dari sebelumnya ya. Dari sebelumnya yang terusir dari Kumpi, di keluarga Kumpi yang tadinya setengah nyentane diusir, terus datang ke keluarga Kumpi, keluarga saudaranya sendiri, Kumpi pernah mungkin sedikit clash ya, mungkin cek sejarahnya itu clash apa enggak? Menurut dugaan saya clash antara istri sama istri, antara istrinya Kumpi Pendak dan istrinya Kumpi Gede, itu Kumpi Musi dan Kumpi Bakat. Ini kayaknya yang clash itu loh. Ini ya kayak karena apa itu berlangsung terjadi pada saat ibu saya nikah. Pada saat Ibu Sukirti Wayan Sukirti nikah, itu si sang mertua Kumpi Guru yang namanya Kumpi Bakat, istrinya Kumpi Pendak, sebelumnya berkata, "Bendan ya umah imerte mebataran perak kayak tuh meme marinya ke gitu." Tapi waktu itu mau datang gitu loh karena susu kesayangannya nikah gitu loh. Itu cerita itu makanya saya lihat Pekak Guru sama mertuanya perempuan sempat clash. Mungkin sebelumnya ada clash antara ibunya Pekak Guru dan ibunya Nini Siseh gitu loh, sempat clash. Dan waktu itu kasusnya mungkin waktu beliau menyingkir dari rumah di Pegesangan ke Klikup, sebelumnya mungkin balik dulu ke rumahnya di Pegesangan juga gitu loh, analisa saya di sana. Ya terserah masih itu sebagai catatan aja, namanya sejarah itu kan ada baik ada buruk seperti tadi bilang. Ya itu sebagai catatan aja gitu loh. Kalau masalah kita mau gali silahkan aja gitu, gali bersama. Seperti masalahnya yang bilang bahwa Kak Guru pertama ingin ke sekolah bukan karena keinginan diri sendiri, itu nggak ada ya namanya. Nggak ada seorang itu, semua ada motivasi pihak luar pasti kan, dari pihak luar analisa saya. Tidak ada orang muncul dari sini sendiri akan jadi begini, pasti melihat dia begitu lebih bagus, saya harus niru. Ada gitu. Ada orang berantipati, wah ya dia bagus, saya jatuhkan dia biar dia lebih rendah dari saya. Ada juga reaksinya gitu kan, reaksi orang itu macam-macam kan. Mungkin jenisnya orang tergantung kan. Oh dia bagus, saya ingin dia jadi bagus. Itu salah satu
Kak Guru lihat orang jadi pajak ya, ngambil pajak itu ya, zaman dulu kan dagang kucit terima pajak. Kalau nggak salah Kak Guru apa Kumpi yang cerita nih, salah satu dua orang nih ini yang saya dengar langsung tuh. Kalau nggak salah Kumpi Penak yang cerita. Kenapa Kak Guru pingin sekolah? Karena dia Kak Guru pingin sekolah, ngelapor sama ibunya sama bapaknya nggak mau, ya zaman dulu nggak mau untuk bayarin, akhirnya ngadu sama omnya, dibayarin sama omnya untuk zaman itu untuk daftar aja ya, berikutnya kan hampir boleh deklarasi nggak belajar ya nggak bayar ya, biasanya untuk daftar yang ke awal-awal itu gitu. Itu ceritanya. Kalau nggak salah Kumpi Penak yang cerita detail tentang bapaknya Kumpi Penak di pernah disiksa di Puri Gianyar juga Kumpi Penak yang cerita. Kepalanya tuh diguyang-guyang, rambutnya panjang kan, dibunter-bunter gitu katanya di Puri Gianyar gitu loh. Karena setelah itu dianggap pemberontak. Keluarga Tembau Pegesangan Cukup tuh dianggap pemberontak oleh Puri Gianyar gitu. Makanya Kak Guru tuh dilempar begitu pertama tamat, dilempar ke Denpasar karena tidak merasa tidak disukai. Ini orang pengkhianat jauh kan, tapi malah di Denpasar dapat lingkungan yang bagus gitu, lingkungan perjuangan lah gitu. Itu yang dapat gitu. Ya terserah, maksudnya kan itu sebagai dibahas bersama silahkan. Saya kan hanya sebatas membantu aja gitu. Itu cikal bakalnya gitu. Mungkin itu aja.